Welcome back to my channel sahabat OF. Oke lur, di edisi kali ini kita jumpa lagi di edisi petikan 154 pohon, edisi lokal ya. Nih, nanti kita akan lihat penampakannya. Luar biasa lur, petikan hari ini. Yang penting jaga terus perawatan perlakuannya sesuai aturan, sesuai dosis dan sesuai perawatan berkala. Baik di 1 minggu ataupun 2 minggu intervalnya ya, baik di 3 minggu ataupun sebulan sekali, itu udah wajib itu ya, dosis wajib. Untuk pemupukannya itu dosis 1 genggam ya. Kalau untuk sahabat OF sendiri yang terpenting perkuat kompos dan pupuk kimianya, yaitu pupuk NPK yang mengandung unsur TE. Oke ya, tidak banyak lagi sebuah cerita karena sebuah proses yang akan menceritakan semua. Itu tutorial semua perawatan perlakuan tentang budidaya pepaya California sudah ada di playlist ya. Itu tinggal kalian cari saja, itu semua ada di situ tentang perawatan dan perlakuan budidaya pepaya, baik dari penyemprotan, pengolahan lahan, pembenahan tanah ya yang sehat, itu sudah ada semua. Baik dari segi pemanenan, pemasaran, usahakan kita petani, saatnya petani mengendalikan. Kita yang pegang kendali untuk mekanisme pasar. Yang terpenting kita jaga kualitas. Itu saja ya. Untuk sahabat OF sendiri ya, sudah menggeluti di semua komoditi. Prospek yang sangat luar biasa memang di pepaya ya. Kita tanam sekali, tinggal perawatan, kita petik tiap hari, tiap seminggu sekali ataupun 2 kali ya. Itu sangat prospek yang luar biasa ini di pepaya ini. Lalu untuk pemasaran, kalau bisa kita sendiri yang memasarkan. Tapi kalau tidak bisa, sahabat OF bisa bantu untuk pemasaran, dengan catatan petani harus diuntungkan ya. Terkadang kita di pasar itu, mekanisme pasar itu kita dikuasai oleh pengepul ataupun agen ya. Karena bagaimanapun orang itu tetap memikirkan keuntungan tanpa memikirkan bagaimana bergelutnya seorang petani dengan waktu, dengan tenaga, dengan modal ya. Itu terbagi lagi, beda sama pengepul ataupun agen. Dia menjual separuh saja, dia sudah balik modal tanpa memikirkan waktu, biaya, lalu tambah lagi saprodi yang sangat luar biasa sekarang harganya ya. Kalau tidak kita sesuaikan, itu kita bertani hanya sekedar hobi lah. Tapi kalau hitungan bisnis kita tidak dapat hitungan ekonominya ya. Jadi kita harus jeli di sini, harus pintar, harus cerdas. Minimal 4 ton ya, sahabat OF bisa bantu untuk menyalurkan linknya untuk pemasarannya. Baik di daerah manapun, insya Allah sahabat OF akan bantu. Jadi kita di sini tujuannya petani ini harus maju. Kita bisa jadi petani, kita bisa jadi link, kita bisa jadi agen, kita bisa jadi pengepul ya. Jadi kita harus menguasai konsep semua. Kalau memang mau bertani, kita bertani, tapi satu catatan, kita jangan dikendalikan oleh pasar itu ya. Kita yang punya barang, kita sendiri yang harus mengendalikan itu semua. Yang satu catatan terpenting itu kita harus mengutamakan kualitas. Karena bagaimanapun ketika prospek ini benar-benar luar biasa, nanti banyak petani-petani bermunculan. Nah, ketika nanti buah banjir, satu yang bersaing di pasaran hanya kualitas itu ya. Itu yang sangat terutama sekali ketika buah banjir. Dan yang kedua, ketika buah banjir, satu catatan, petani harus punya kelompok ataupun kerjasama dengan pemasaran, yaitu kerjasama MOU ya, artinya di atas materai ataupun kesepakatan yang terjalin dengan dua pihak saling menguntungkan ya. Jangan satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Itulah bentuk kerjasamanya. Jadi di sini memang harus cerdas ya. Saatnya petani maju, saatnya petani bangkit, saatnya petani memang harus merasakan hasil jerih payahnya petani. Berjibaku di ekspedisi siang malam itu harus ada nilai tersendiri ya. Itulah. Jadi teruslah berkarya, teruslah bekerja dari langkah kecil, dari hati, sepenuh hati, dan serta terima dengan keikhlasan hati.
Satu prinsip untuk menciptakan kesuksesan yaitu gigih, rajin, terus semangat. Ingat dibalik semua cobaan, kalau kita menerima dengan lapang dada, terus bersabar, terus bersyukur, insya Allah setiap langkah kita akan naik satu langkah ke berikutnya. Itu ya, itu yang harus kita teliti dan kita perhatikan secara ini ya, secara konsep. Artinya di sini kita memang pingin maju ya, pingin maju. Jadi kita harus bangkit dulu dari diri sendiri. Kita mau, kita yakin pasti kita bisa. Itu saja sih lur. Apapun itu usahanya ya, kalau kita diniatkan dengan jujur, yakin, gigih, artinya di sini bangkit. Artinya di sini jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, terus berusaha. Itu kuncinya. Jadi di sini sahabat Toy juga bukan menggurui ya, karena sahabat Toy pun terlahir dari langkah kecil untuk menjiwai di pertanian ini tanpa adanya dorongan hati. Saya harus ke tani itu tidak ada ya. Itu memang dulunya perantaranya karena saya tidak mau terikat, lalu saya ingin mandiri. Jadi prinsipnya seperti ini. Sekecil apapun usaha kita, kalau itu kita pekerjanya, kita bosnya, kita yang memanajemen, itulah kita yang merasakan semua tanpa kita ada aturan dari orang lain. Tapi kalau setelah kita sukses, kita bisa memberdayakan orang lain dengan catatan kita pun ingin memajukannya. Itu sangat luar biasa. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Kalahkan ambisi, terus semangat, serta tawakal dan istiqomah. Itu perjuangan dan doa yang sangat luar biasa untuk meniti jalan yang sangat mudah. Oke lur, tidak ada memang jalan yang tidak ada yang mudah ya, namun tidak ada yang mungkin untuk kita menjadi lebih baik lagi. Oke lur, mari kita lihat ya gambarannya di petikan ke-18 ini. Di petikan ke-18 edisi 154 pohon. Ciptakan terus kualitas benih hermaprodit dengan bibit yang recommended, artinya bibit yang sesuai dengan penelitian dari Balitbank ataupun PKHT. Lalu kita selektif lagi setelah perendaman ya. Kita pisahkan antara buah bulat dan buah lonjongnya. Oke, itu kita sudah sebagian ya, sahabat web sudah sebagian. Nanti kita akan kirim kepada sahabat web yang lain yang ingin ini ya, ingin menanam buah hermaprodit. Nanti kita akan kirim ke berbagai daerah ataupun provinsi. Nanti kita akan kirim ya. Itu baru sekitar ada 3.500 benih yang hermaprodit di rumah. Nanti akan kita kirim ke berbagai daerah, terutama yang saya khususkan itu pada para sahabat web semua yang ingin terus maju, yang ingin terus bertani di budidaya pepaya California ataupun di budidaya pertanian lainnya, komoditi lainnya ya. Yang penting ciptakan terus kualitas tanah yang sehat untuk mendapatkan tanaman yang sehat serta memiliki produktivitas yang sangat luar biasa sesuai dengan keinginan dan harapan kita ya. Lur, ini lur estimasi pohon per pohonnya tuh ya, masih berproduktivitas sangat baik ini ya. Lur, ya. Jadi rawat terus dengan sepenuh hati ya untuk menciptakan kualitas tanaman yang baik dan menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi, tetap stabil. Jadi spekulasi pembagiannya antara petikan itu sebulan kan 4 kali petikan tuh, 2 kali petikan kalau bisa untuk tanaman, 2 kali petikan untuk kita. Kalau bisa lagi 1 petikan untuk kita, 3 petikan untuk tanam.
tanaman. Tapi itu tergantung pembagian saja ya, tergantung selera. Usahakan dalam 4 petikan itu satu bagian untuk tanaman, itu wajib, agar tidak terjadi ketidakseimbangan ya antara petikan, pendapatan dan pengeluaran. Begitu juga pengeluaran dan pendapatan, sebaliknya seperti itu. Oke, Lur. Luar biasa, Lur. Luar biasa ini petikan ini. Mari kita lihat gambaran nanti di sana. Ini belum semua ini. Kita istirahat sejenak, duhuran dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kita rehat sejenak, Lur. Pertempuran belum usai nih ya. Di edisi 154 pohon. Kita rehat sejenak. Ini penampakan sementara, Lur. Tunggu aku lelah, akan kuceritakan semuanya. Untuk lelah pun aku tak berhak, apalagi cemburu. Oke, Lur, nanti kita akan lihat estimasinya petikan ke-18. Sip. Oke, Lur, ini hasil petikan tadi edisi 154 pohon petikan ke-18. Oke, tetap semangat dan istiqomah, hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri sahabat web.